kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor otomotif dan juga komponen otomotif yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juli 2024. Lalu tanggal efektifnya berapa saja sih? Yuk kita bahas PT Cipta Perdana Lancar Tbk atau dengan kode emiten PART. Ya, kalau kita lihat sendiri untuk PT Cipta Perdana Lancar Tbk atau dengan kode emiten PART di sini masuk ke dalam sektor barang konsumen non-primer dan subsektornya di sini ada otomotif dan juga komponen otomotif. Untuk harga penawarannya berkisar di 100 hingga Rp105 per lembar saham. Untuk penawaran umumnya akan efektif pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2024 dan di mana penjatahan efeknya nanti akan jatuh pada tanggal 3 Juli dan di sini untuk pendistribusian sahamnya akan jatuh pada tanggal 4 Juli dan untuk listing atau mendarat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Juli 2024. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat berapa sih jumlah saham yang akan ditawarkan. Ya, kalau kita lihat di sini saham yang akan ditawarkan sebanyak 6,8 juta lot dan di sini untuk persen total sahamnya sekitar 25% dan dana IPO yang diraih oleh perseroan nantinya berkisar 68 miliar hingga 71,4 miliar rupiah. Dan di sini untuk market cap-nya setara dengan 272 miliar hingga 285,6 miliar rupiah. Dan di sini untuk menjamin emisinya ada MNC Sekuritas. Dan di sini perseroan masuk dalam papan pengembangan. Dan menariknya lagi di sini ada waran gratis nih dengan rasio 1:1. Jadi setiap pembelian satu saham PART akan mendapatkan gratis satu waran. Lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO perseroan? Ya, kalau kita lihat di dalam prospektusnya dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini juga dibagi menjadi beberapa poin. Untuk sekitar 54,39% nantinya akan digunakan perseroan untuk belanja modal nih dalam rangka ekspansi bisnis, yaitu meliputi yang pertama sekitar 54,87% akan digunakan untuk pembelian semacam molding untuk mencetak berbagai komponen otomotif yang diproduksi oleh perseroan dalam rangka pengembangan produk baru yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dari para customer-nya. Kemudian 45,13% nantinya juga akan digunakan perseroan untuk membeli mesin nih dalam rangka rencana ekspansi bisnis. Jadi di mana nanti perseroan ini berencana akan membeli mesin press kapasitasnya sekitar 160T, 200T, 315T, dan 400T kepada PT ACL Sheet Metal Indonesia yang merupakan kepada pihak ketiga dan bukan pihak yang terafiliasi ya. Dan selanjutnya sisanya kita juga bisa melihat untuk apa sih penggunaan dana IPO-nya. Dan sisanya di sini akan digunakan perseroan nantinya untuk modal kerja, yaitu seperti untuk membayar gaji karyawan, kemudian pembelian material dan submaterial untuk kebutuhan produksi perseroan. Dan dimana kan tadi ada waran ya, nanti warannya atau hasil dari waran nantinya akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja juga, untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain dan tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian material dan submaterial untuk kebutuhan produksi perseroan. Nah, lalu apa sih bisnis dari perseroan? Ya, jadi kalau kita lihat di sini masuk di industri manufaktur khusus spare parts. Jadi kalau kita lihat di sini fokus dari perseroan adalah untuk stamping dan juga assembling parts yang sudah berdiri sejak tahun 2009. Dan kalau kita lihat di sini untuk perseroan juga memproduksi berbagai spare part yang kepada pelanggannya adalah OEM di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini dibagi menjadi 3 segmen ya atau 3 sektor yang dimana perseroan juga memproduksi spare part untuk otomotif, kemudian juga ada elektronik dan juga ada sanitasi atau untuk kebersihan. Nah, jadi kalau untuk otomotif di sini biasanya perseroan digunakan untuk roda kendaraan 2 dan juga roda kendaraan 4. Jadi berupa seperti ada rem, kemudian ada rantai, ada sabuk penggerak, ban, filter udara, busi, kopling, dan juga komponen lainnya yang mendukung kendaraan bermotor. Kemudian kalau untuk elektronik di sini adalah bagian dalam perangkat elektroniknya nih, yaitu seperti berupa chassis, bracket, heatsink, dan juga bagian lainnya yang memang berada di dalam komponen elektronik.
Dan untuk yang sanitasinya di sini atau kebersihannya, di mana juga perseroan biasanya untuk digunakan infrastruktur saluran, yaitu seperti saluran air, kemudian sistem pembuangan limbah, kemudian juga ada pipa air, pompa air, dan juga bagian struktural dari peralatan sanitasi lainnya. Dan menariknya di sini kalau kita lihat secara kuantitas produksi, untuk perseroan di sini terjadi peningkatan. Kalau kita lihat peningkatan pada tahun 2022 ke 2023 itu meningkat sekitar 19% dari 73,3 juta unit di sini menjadi 87,5 juta unit. Jadi di sini gabungan spare part dari 3 segmen ya, atau 3 bagian: otomotif, elektronik, dan juga sanitasi. Jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan produksi di sini. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat kinerja keuangan dari perseroan. Nah, kalau kita lihat di sini secara laporan laba ruginya, di sini ada peningkatan penjualan nih. Kalau kita lihat di sini peningkatan penjualannya sekitar 25%. Yaitu penjualannya meningkat dari 190,5 miliar rupiah menjadi 238,1 miliar rupiah. Dan selain dari penjualan yang meningkat, di sini juga secara margin atau gross profit marginnya juga meningkat dari 19,7% menjadi 20,2%. Berarti kan di sini ada efisiensi dari beban pokok penjualan sehingga margin perseroan tercatat naik. Kemudian kalau dari sisi laba bersih memang ada penurunan tipis ya di tahun 2023 atau turun sekitar 6% dari 17 miliar menjadi 15,9 miliar rupiah. Tapi kalau kita lihat secara 3 tahun ke belakang atau dari tahun 2021, labanya ini sudah meningkat cukup signifikan atau hampir 3 kali lipat dari 5,8 miliar menjadi 15,9 miliar rupiah hingga per Desember tahun 2023. Jadi memang untuk penurunan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 6% dikarenakan ada peningkatan pada beban keuangan. Jadi kalau kita cek dalam laporan keuangannya secara detail, di beban keuangannya per Desember itu meningkat menjadi 10,3 miliar dibandingkan per Desember tahun 2022 sebesar 3 miliar saja. Tapi secara 3 tahun ke belakang, labanya masih tumbuh sekitar 3 kali lipat. Nah, lalu kontribusi penjualan terbesar dari perseroan apa saja ya? Dari 3 segmen atau spare part yang diproduksi dari perseroan. Ya, dimana kan tadi penjualannya meningkat sekitar 25% ya. Di sini dari 190,5 miliar menjadi 238,1 miliar rupiah. Jadi memang kontribusi penjualan ataupun pendapatan perseroan paling terbesar atau sekitar 97% itu disumbang dari segmen otomotif. Ini ada peningkatan juga. Kalau kita lihat sekitar 46% penjualannya dari tahun 2022 ke 2023 yaitu 184,8 miliar menjadi 230,96 miliar rupiah. Kemudian untuk segmen elektronik di sini juga meningkat 25% dari 3,8 miliar menjadi 4,7 miliar rupiah. Dan untuk kebersihannya atau sanitasi di sini juga meningkat sekitar 25% dari 1,9 miliar rupiah menjadi 2,4 miliar rupiah. Nah, lalu bagaimana nih dengan rasio keuangan dari perseroan? Ya, kalau kita lihat kan harga IPO yang ditawarkan sebesar 100 hingga 105 rupiah per lembar saham. Kalau kita hitung untuk price book value-nya di sini di 2,07 hingga 2,12. Untuk marginnya di sini dalam industri manufaktur masih cukup baik ya, tercatat 20,24% secara 1 tahun. Kemudian di sini net profit marginnya juga masih tercatat baik di atas 5%, 6,71% sehingga dalam memaksimalkan laba cukup baik. Kemudian return on equity-nya di sini juga cukup baik di 25,16%. Sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih juga cukup efektif. Kemudian ada return on asset di sini sebesar 7,22%, sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga cukup baik. Dan menariknya di sini current rasionya di sini 117,51%. Jadi di sini sudah di atas rata-rata 100%, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar cukup baik.
Dan selain dari rasio keuangan, kita juga harus melihat bagaimana sih track record dari saham-saham IPO yang berada di bawah penjamin MNC sekuritas. Ya, dimana kan tadi perseroan itu masuk di papan pengembangan. Jadi di sini sudah kami rangkum dari tahun 2018 hingga IPO 2024 untuk menjamin MNC sekuritas. Kalau kita lihat di papan pengembangan di sini justru memang dominan tercatat positif. Hanya di sini kalau kita lihat negatif hanya ada IPO BAPI waktu itu turun 13%. Kemudian untuk sisanya ada baik di 2 kali RB, tapi sisanya di papan pengembangan di sini tahun 2019 ada real 3 kali ARA ketika setelah listing, kemudian ada WOWS yaitu naik 2,22%, kemudian ada SMIL di tahun 2023 kemarin ya di 2 kali ARA, kemudian juga ada SMLE yang di tahun 2024 yang baru di awal tahun 2 kali ARA, dan juga TOSK di tahun yang sama ini juga meningkat sekitar 4%. Jadi kalau kita lihat rata-rata yang masuk papan pengembangan di bawah penjamin MNC sekuritas di sini justru tercatat positif. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan nih untuk IPO Parts nantinya juga akan tercatat positif di hari pertama listing. Nah, kemudian bagaimana dengan prospek bisnis dari perseroan? Ya, dimana kan tadi untuk perseroan ini adalah memproduksi spare part kendaraan bermotor ya. Itu otomotif untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kalau di sini dalam penjualan motor baik domestik dan juga ekspor di Maret 2023 hingga Maret 2024, kalau kita lihat di sini ada kenaikan dari akhir Desember ya. Di sini Desember 2023 saja tercatat 427.000 unit. Kemudian meningkat di Januari 2024 menjadi 592.000 unit. Kemudian sedikit turun di Februari yaitu menjadi 558,6 ribu unit, kemudian meningkat lagi nih di bulan Maret menjadi 583,7 ribu unit sepeda motor. Kemudian kalau kita lihat menurut juga Asosiasi Industri dari Sepeda Motor Indonesia atau ASIS, di mana menargetkan untuk penjualan motor sepanjang tahun 2024 itu berkisar 6,5 juta unit atau meningkat dari target di tahun 2023 itu hanya 6,2 juta unit. Nah, kalau misalkan nanti penjualan motor meningkat di tahun 2024, otomatis ini akan berpengaruh positif terhadap kinerja perseroan yang dimana memproduksi spare part kendaraan bermotor. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat prospek dari pertumbuhan secara makro ya atau ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan di sini di mana pertumbuhan kita untuk negara kita Indonesia ini masih tumbuh di atas 5% ya. Di tahun 2023 angka pertumbuhan kita di 5,1%. Bahkan pemerintah sendiri optimis di tahun 2024 pertumbuhan kita itu akan sekitar 5,2% dan di tahun 2025 itu sekitar 5,3 hingga 5,6%. Meskipun secara global memang proyeksi pertumbuhan global ataupun dunia diprediksi stagnan, tapi Indonesia ini optimis kita masih tetap bisa bertumbuh di atas 5%. Otomatis pertumbuhan ini juga akan mendorong industri manufaktur termasuk yang berada di bawah perseroan yaitu dengan bisnis produksi spare part yang dimana ketika ekonomi bertumbuh otomatis permintaan juga akan bertumbuh. Ya, dari secara bisnis masih cukup menarik, apalagi juga dalam mencatatkan net profit margin, begitu juga dengan NBM-nya, dan juga return on equity dan juga return on assetnya, apalagi likuiditasnya berada di atas rata-rata atau di atas 100%. Secara bisnis menarik, kemudian prospek ekonominya juga menarik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.